Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyindir anggota Komisi 3 DPR Benika Harman dalam rapat soal transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun pada hari ini, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud menilai pertanyaan Beni kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana pada Selasa pekan lalu, 21 Maret 2023, layaknya polisi yang sedang menginterogasi pencopet. Dalam rapat hari ini, Mahfud mempermasalahkan pertanyaan Beni yang menginterogasi Ivan soal kewenangannya mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Menurut dia, tak ada larangan untuk mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Lebih jauh Mahfud membeberkan dan membagi nilai transaksi senilai Rp349 triliun itu ke dalam 3 kelompok. Pertama, soal transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu. Kemarin Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi 11 menyebut hanya Rp3,3 triliun, yang benar Rp35 triliun. Nanti datanya ada, bisa diambil. Kedua, soal transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu senilai Rp53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal TPA dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang belum diperoleh sebesar Rp260 triliun. Sehingga jumlahnya Rp349 triliun. Nanti kita tunjukkan suratnya, ujar Mahfud. Ketika semua informasi ditanyakan, kata Mahfud, Sri Mulyani kaget, karena tidak masuk suratnya. Karena menurut dia, yang menerima surat by hand itu tidak langsung bendahara negara. Lo kata PPATK ini suratnya, baru dijelaskan bawahan Sri Mulyani. Tapi beda. Ini laporannya TPPU di Bea Cukai, tutur Mahfud. Dia pun memaparkan bahwa yang terlibat dalam transaksi tersebut ada sebanyak 419 orang dari Kemenkeu. Dalam kasus pejabat Rafael Alun Trisambodo yang ditangkap, misalnya, bukan berarti kasusnya selesai. Sebab, kata Mahfud, di laporan tersebut juga disebutkan jaringan pegawai yang terlibat. Salah satunya soal temuan PPATK soal pencucian uang senilai Rp189 triliun yang diduga melibatkan 15 entitas. Laporan itu disampaikan ke Kemenkeu pada 2017 dan 2022. Tapi laporan PPATK itu kemudian diubah dari cukai menjadi laporan pajak dan disampaikan ke Kemenkeu. Mahfud tak merinci siapa yang mengubah laporan tersebut. Itu adalah untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas, padahal di laporan kami 15. Nanti dicek, ujar Mahfud. Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun, hanya Rp3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Dan itu sudah seperti yang saya sampaikan, sudah ditindaklanjuti ya, ujar dia setelah rapat kerja bersama Komisi 11 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Maret 2023. Kemenkeu juga telah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 dari pegawainya. Kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud yang kemudian ada indikasi pidana kita kemudian menyampaikan ke aparat penegak hukum itu ya, ucap Sri Mulyani. Dia merincikan, ternyata dari nilai Rp349 triliun itu, sebanyak 100 surat pertama adalah surat PPATK ke aparat penegak hukum lain dan bukan ke Kemenkeu. Menurut dia, 100 surat PPATK ke aparat penegak hukum lain itu transaksinya sebesar Rp74 triliun untuk periode 2009 hingga 2023. Selain itu, nilai transaksi Rp253 triliun yang tertulis dalam 65 surat adalah data perusahaan. Dari transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenkeu. Sri Mulyani menyebutkan nilai transaksi sebesar itu ada yang dilaporkan dengan fungsi pajak dan bea cukai. Ada juga nilai transaksi besar yang disebut senilai Rp189 triliun pada salah satu surat. Itu sangat besar, maka kami melihat apa itu, ucapnya. Lebih jauh bendahara negara itu menyebutkan transaksi janggal yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat dengan nilai Rp22 triliun. Sri Mulyani juga menegaskan soal angka nilai transaksi Rp18,7 triliun yang ternyata menyangkut transaksi korporasi, atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kemenkeu. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit pegawai yang diinkuiri. Termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, ucap Sri Mulyani.